Orang meragukan berpolitik saya dari dulu. Kenapa? Kontroversi, melawan arus, menentang pikiran banyak orang. Siapapun dihadapi, nggak mau kompromi. Patung dihancurkan, saya berdiri lagi, bangun lagi patung baru. Bukan menyerah dan berkompromi. Kenapa? Saya lagi memperjuangkan ideologi, bukan hanya sekedar ingin menjabat. Apakah Anda mau anak-anak Anda dididik sama orang yang mudah didikte? Saya pasti pilih guru. Bagi anak-anak saya adalah guru yang tidak bisa didikte oleh siapapun. Dia yakin pada kebenaran yang objektif, itulah guru. Karena itu guru pendidikannya beda, tetapi gurunya harus punya kerangka dasar ideologi. Ideologi yang dikembangkan apa? Ya Pancasila. Ya Pancasila di Nusantara di mana? Ya Nusantara adalah terdiri dari antara. Ya antaranya apa? Ya kalau di Jawa Barat punya ideologi Kesundaan. Karena kalau kita tidak punya ideologi Kesundaan, kita nggak akan bisa kenal tanah kita. Kita bisa nggak kita kenal air kita. Kita nggak kenal udara kita. Kita nggak kenal matahari kita. Kita nggak kenal leluhur kita, karuhun kita yang memiliki keadiluhungan diri. Dan saya katakan pada semuanya, saya sebagai orang Sunda, saya katakan Guru Linuhung adalah karuhunnya bagi orang Sunda. Nggak boleh lagi pandangan Anda Guru Linuhungnya dari Eropa, dari Barat, dari Timur Tengah. Kang Deddy Mulyadi, sungguh kita sebagai orang Jawa Barat mesti bersyukur Allah telah mengirimkan pemimpin di Jawa Barat seperti Kang Deddy Mulyadi. Udah beberapa kali beliau membuat kagum saya secara pribadi, dan saya yakin membuat kagum seluruh warga Jawa Barat, khususnya dari semua lapisan level masyarakat. Sekarang beliau berbicara di depan para guru. Beliau absen satu-satu negara di dunia ini, dari mulai Timur Tengah, Eropa, China, dan lain sebagainya. Beliau petakan satu persatu karakter negara tersebut. Beliau bandingkan dengan Nusantara. Beliau bandingkan dengan Jawa Barat khususnya. Kenapa kita kehilangan banyak hal? Beliau rinci. Beliau rubah mindset para guru yang selama ini mungkin tidak berlandaskan pikirannya pada pembangunan yang disandarkan pada nilai-nilai akar tradisi budaya, tetapi passion, gaya, ngikut orang lain, lupa akan akarnya sendiri. Dirubah sedikit-sedikit, karena yang berinvestasi cukup besar untuk membangun karakter masyarakat itu adalah para guru. Maka untuk menjamin kemajuan masyarakat itu harus dijamin dulu gurunya punya karakter yang kuat, punya dasar ideologi yang kuat, dan lain sebagainya. Punya keadiluhungan yang disandarkan pada keadiluhungan nenek moyang, bukan keadiluhungan yang disandingkan, yang disandarkan pada selain nenek moyang kita. Nusantara, antara itu sama dengan salah satunya Tatar Pasundan, Jawa Barat. Kita punya culture, kita punya budaya, kita punya tradisi. Itu yang mesti menjadi landasan kita di dalam bertindak dan berbuat. Itu keren, itu keren. Dirubah sedikit-sedikit mindsetnya, diterima oleh masyarakat. Kenapa? Karena apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi itu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Dan memang praktek di lapangannya seperti itu. Coba kita dengarkan dulu sama-sama nih. Ini keren. Maka di dalam hal ini saya sedari dulu juga tidak ragu dengan orang ini. Kang Deddy Mulyadi adalah simbol politik orang Sunda. Simbol politik orang Pasundan. Simbol politik orang Jawa Barat. Coba kita cek dulu ya. Orang kehilangan tradisinya. Di kampung kehilangan tradisinya. Gak ada lagi anak-anak yang main kucing sumput. Gak ada lagi anak-anak yang main kecor. Gak ada lagi anak-anak yang main petak umpet. Gak ada lagi anak main gabu.
semuanya, komunitasnya hilang, digantilah dengan playgroup. Playgroup gurunya harus digaji, anak-anak jadi struktural kan, harus diseragamkan. Pola permainannya diganti oleh pola permainan proyek, ada alat peraganya, ada beli sorobotan, ayun-ayun, semuanya berbasis duit, berbasis proyek. Nilai-nilai alamiah yang itu menyatukan manusia dengan lingkungannya runtuh. Dari situ anak lagi tidak mengenal lagi pematang sawah, anak tidak lagi mengenal perikanan, anak tidak mengenal sungai, anak tidak mengenal danau, anak tidak mengenal pohon, anak tidak mengenal oksigen. Semuanya tidak dikenalinya. Dia hilang dalam pikirannya. Apa dalam masa depannya? Akhirnya dunia pertanian runtuh. Kenapa dunia pertanian runtuh? Runtuh sebentar lagi, 25 tahun lagi runtuh. Kenapa? Tidak ada lagi generasi pertanian Indonesia. Saya tinggal di desa. Saya tahu betul bahwa yang nandur itu tidak ada yang berusia 20 tahun. Saya tahu betul bahwa yang nyangkul sudah tidak ada yang berusia 20 tahun. Saya tahu betul semua usianya di rata-rata di atas 50 tahun. Dia bertahan 15 tahun lagi. Hilang generasi petani Indonesia. Siapa yang akan nyangkul ke depan? Pertama. Kemudian orang ngomong teknologi, lari lagi, kan bisa menggunakan teknologi. Emang teknologinya teknologi mana yang akan digunakan? Berarti orang harus beli pembajak sawah, orang beli drone. Pertanyaannya adalah, kuatkah petani kita beli drone dengan harga petak sawah hanya 1/4 hektar? Cina itu drone lahir karena tradisi, mesin traktor lahir karena tradisi, Jepang juga karena tradisi, karena dia tradisi membajak maka dia merubah pola pikirnya. Besok ganti mesinnya, besok ganti mesinnya, besok ganti. Bukan, Indonesia teknologi lahir karena mode, karena gaya hidup. Drone jadi gaya hidup. Orang-orang beli drone, nggak tahu tujuannya apa. Semua OPD pakai drone. Tujuannya apa? Bikin film untuk TikTok. Noah Jonate awal sedih. Drone mahal-mahal, like-nya saeutik, komen-nya saeutik. Bicarakan anak buah nanti komen atau saya komen cicing wae. Eta bapak tadi pakai drone gaya. Ini harus ini piranti yang harus dibedah. Kalau ingin kita punya masa depan. Nah, itu di kaum tradisi hilang, semuanya hilang. Tradisi makan hilang, memasak hilang. Jangankan garap sawah, saya cek silakan seluruh anak perempuan anak sekolah SD, SMP, SMA, mana yang bisa masak? Padahal dari tradisi masak melahirkan industri. Menjahit, dicek silakan ada anak-anak sekolah sekarang yang bisa menjahit. Padahal fashion Cina itu karena tradisi. Kita bahan dasarnya dihilangkan, kecintaan lingkungannya dihilangkan. Siapa yang membunuh itu? Sekolah. Saya ini udah sampai pada tingkat, ini ada kejahatan baru yang dicetak. Kejahatan apa? Orang lupa. Di lingkungan saya yang saya awasi dalam setiap hari, tiap sore setelah orang lain ke sawah itu dia babat rumput, dia anak-anak sekolah ini mau nongkrong di saung kok, minum-minum. Motornya dibarisin dan saya cek itu motornya leasing semuanya. Orang tuanya apa? Tiap hari pegang kepala. Kenapa? Store motor, bayar BBM, bayar kuota, uang jajan. Di otak ketu orang tua hari ini adalah penderitaan. Kenapa? Kehadiran anak tidak membuatnya kebahagiaan. Dulu orang tua kita punya anak 12, nggak jadi problem, mapan hidupnya. Kenapa? Kedua-belasnya berperan ekonomi dalam rumah tangganya. Yang satu nyapu, yang satu nyuci, yang satu masak, yang satu ngambil kayu bakar, yang satu ngambil ikan di sungai, yang satu ngambil rumput. Semuanya bergerak menjadi kekuatan ekonomi. Hebatnya luar biasa. Pertanyaan saya, ada ke generasi hari ini yang punya 12 kemudian dia mapan? Nggak ada. Untuk itu saya katakan, kalau Indonesia, Jawa Barat ingin maju, maka basis culture-nya harus dibangun lagi. Kenapa kata orang Sunda, mual kaluhur sirungan lamun teu kahandap akar. Basis culture politik itu
Saya kalau menjadi terminologi politik, orang meragukan berpolitik saya dari dulu. Kenapa? Kontroversi, melawan arus, menentang pikiran banyak orang. Siapapun dihadapi, nggak mau kompromi. Patung dihancurkan, saya berdiri lagi, bangun lagi patung baru, bukan menyerah dan berkompromi. Kenapa? Saya lagi memperjuangkan ideologi, bukan hanya sekedar ingin menjabat. Kalau hanya sekedar ingin menjabat, nggak usah capek-capek, kompromi saja dalam setiap waktu. Kalau saya mau kompromi, dulu di Purwakarta nggak akan 66%, saya bisa 80%. Tetapi ngapain hidup memimpin kalau nggak punya nilai? Kalau nggak ada yang perjuangkan, kalau nggak ada ideologi yang dibangun, kalau nggak ada nilai-nilai masa depan yang ingin diletakkan, sekedar menjabat, nggak usah jadi politisi, jadi pegawai negeri saja, tukang disuruh. Pegawai negeri kan tukang disuruh. Bupati ini, ibu paling hebat. Ganti bupati ini, bapak hebat. Besok hebatlah. Bupati mah diangkat jadi jabatan segitu. Kan itu. Nah, tetapi menurut saya guru nggak boleh begitu. Guru tidak tergantung pada struktur jabatan. Karena guru adalah linuhum. Dia adalah orang-orang yang diletakkan di altar. Yang guratnya itu adalah gurat air. Kemudian dalam bataranya, batara wisnu. Dalam kebataraan. Karena untuk itu dia adalah bebas nilai. Karena dia bebas nilai, dia tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan guru tidak boleh ada rasa takut oleh siapapun. Kalau guru takut sama kepala sekolah, guru takut sama kepala dinas, sekarang guru takut sama orang tua. Sudah mengundurkan diri jadi guru. Kenapa? Kita tidak akan bisa membangun piranti masa depan bagi anak-anak kita. Makanya guru linuhum. Karena guru linuhum dia punya nilai-nilai adiluhum. Gak boleh disentuh, ditempatkan. Ini problem Indonesia adalah salah dalam mempersepsikan guru. Guru diletakkan menjadi komunitas pegawai yang paling mudah digiring dan diarahkan oleh pemimpin. Nggak bisa, nggak akan bisa. Apakah Anda mau anak-anak Anda dididik sama orang yang mudah didikte? Saya pasti pilih guru. Bagi anak-anak saya adalah guru yang tidak bisa didikte oleh siapapun. Dia yakin pada kebenaran yang objektif. Itulah guru. Karena itu guru pendidikannya beda, tetapi gurunya harus punya kerangka dasar ideologi. Ideologi yang dikembangkan apa? Ya Pancasila. Ya Pancasila di Nusantara di mana? Ya Nusantara adalah terdiri dari antara. Ya antaranya apa? Ya kalau di Jawa Barat punya ideologi Kesundaan. Karena kalau kita tidak punya ideologi Kesundaan, kita nggak akan bisa kenal tanah kita. Kita bisa nggak kita kenal air kita. Kita nggak kenal udara kita. Kita nggak kenal matahari kita. Kita nggak kenal leluhur kita, karuhun kita yang memiliki keadiluhungan diri. Dan saya katakan pada semuanya, saya sebagai orang Sunda saya katakan, guru linuhum adalah karuhunnya bagi orang Sunda. Nggak boleh lagi pandangan Anda guru linuhumnya dari Eropa, dari Barat, dari Timur Tengah. Enggak, karuhun kita. Kenapa? Orang kita bisa di sini bisa beragama, bisa berbudaya. Itu dari karuhun kita, bukan dari orang lain. Yang ngajarin ngomong adalah ibu kita dari nenek kita dari buyut kita. Dari situ kita nih tugasnya menyempurnakan. Bukan berubah-ubah dan merasa rendah diri, menganggap linuhum kita adalah orang-orang yang tidak ngerti agama. Kata siapa? Mereka lebih tahu dibanding kita. Cuma bedanya mereka tidak sok pintar. Kenapa? Sindang Siloka Sasmita, dia menyembunyikan seluruh kearifan dan ilmunya atas nama apa? Atas nama nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana kearifannya? Orang bikin dongeng Sikabayan nggak ditulis. Sikabayan buatan siapa? Bagaimana orang Sunda, leluhur Sunda itu dirinya adalah diri yang berpasrah pada Allah, diri yang hiruk ukur sasampuran awak ukur sasampayan sariring rindu madi sarengkak saparipola sadaya kersaning Allah. Nggak ada yang diakui. Siapa yang bikin cerita Lutung Kasarung? Apakah menuntut hak cipta? Siapa yang bikin cerita Sangkuriang? Siapa yang bikin cerita Sikabayan? Nggak ada, nggak ditulis baik, nggak ada. Itu bukti bahwa dia adalah orang-orang yang ikhlas. Oke, keren gak? Dekat gak dengan kehidupan kita? Bener gak apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi? Coba rasakan oleh para orang tua.
maka apa yang disampaikan oleh Kang Deddy itu akan sangat diterima oleh masyarakat. Dan yang paling penting nih, guru di dalam setiap ucapan dan gerakan di Tatar Pasundan harus berlandaskan ideologi Kasundaan. Nah, ini penting. Awas, selalu saya tekankan, bila ngomong seperti ini, jangan sampai dibentur-benturkan. Oh, ente ini mau menghilangkan ideologi keislaman. Enggak. Ideologi Kasundaan, katakan, itu hubungannya dekat dengan alam. Kita merawat alam itu adalah bagian dari implementasi nilai-nilai ajaran Kasundaan juga keislaman. Merawat alam, merawat gunung, merawat laut, merawat hutan. Itu adalah implementasi nilai-nilai Kasundaan yang juga sama implementasi nilai-nilai keislaman. Ya, jangan sampai goreng-goreng nih. Oh, Deddy Mulyadi ini mulai nih. Sunda, kita Islam. Iya, nilai Kasundaan itu dekat sekali dengan keislaman. Spiritualnya tetap kepada Allah. Implementasi nilai untuk mengurus alamnya Kasundaan karena sama. Ada hablun minal alam kok. Hablun minallah, hablun minan nas, hablun minal alam. Kita harus terangkan sedetail itu biar masyarakat paham. Dan saya yakin pelan-pelan akan dipahamkan oleh Kang Deddy Mulyadi supaya tidak gagal paham. Tidak kemudian membentur-benturkan antara ideologi keislaman dengan ideologi Kasundaan. Kalau kemudian ini dipadukan akan menjadi kombinasi yang sangat kuat, hebat di dalam urusan spiritual dan merawat alam, menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga angin, menjaga laut Tatar Pasundan, hingga akan berujung kepada kesejahteraan seluruh warga Jawa Barat. Ketika sudah punya kesadaran itu, keren gak? Ini harus diawali dari guru. Mereka semua berinvestasi sangat besar di dalam merubah karakter masyarakat Jawa Barat, khususnya umumnya seluruh Indonesia, seluruh Nusantara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Deddy. Akang telah membangkitkan kesadaran kita sebagai orang Pasundan, apa yang mesti kita lakukan dan perbuat demi menjaga kita punya tanah, kita punya air, kita punya laut, kita punya hutan, kita punya Tuhan.